selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program Q&A. Pemirsa, ada masa di mana kita menunggu bukan cuma seseorang, tapi juga sebuah suara yang mampu menyentuh hati. Rosa pernah melantunkan cinta dalam bentuk ayat-ayat cinta dan membiarkan kita merasakan bagaimana rasanya pudar perlahan, tapi tetap terlalu cinta untuk benar-benar pergi. Dari setiap nada-nada cinta yang ia nyanyikan, kita tumbuh bersama kisahnya. Kadang rapuh, kadang tegar, tapi selalu jujur dan penuh rasa. Kita terlanjur cinta pada setiap nada dan cerita yang ia bagi. Sampai akhirnya kini ia kembali membawa sinaran baru, lebih hangat, lebih hidup, tapi tetap dengan jiwa yang sama. Inilah Q&A, di mana kita bukan cuma bicara soal musik, tapi juga tentang perjalanan hati di balik setiap lagu yang tumbuh bersama nada rasa dengan bintang tamu kita, Rosa. Lebih meriah lagi dong buat Kak Rosa. Apa kabar Kak Rosa? Boleh berjabat tangan Kak? Halo Teh. Aduh, ini paling meriah ya tepuk tangannya ya. Apa kabar Kak Rosa? Baik. Teh Oca ya? Oca aja juga nggak apa-apa. Oke, sibuk apa nih? Biasa sih, sibuk nyanyi, bikin project. Terus sekarang lagi mempersiapkan tour buat mini album aku yang judulnya Asmara Dansa. Nah, kalau yang album baru ini penuh dengan lagu-lagu patah hati nggak? Ini ditunggu apa gimana patah hati ini lagunya? Tapi nggak, kali ini tuh aku punya 3 lagu yang emang aku kolaborasi sama DJ Dipa Barus. Dan lagu-lagunya itu sebenarnya lagu-lagu yang lama. Intinya adalah ya? di remake, dan aku tuh intinya pengen supaya lagu-lagu yang indah itu, karya-karya yang indah bisa selamanya tuh bisa terus aja diwariskan terus gitu. Jadi nggak cuma berhenti kehebatannya tuh di satu masa. Menurut aku generasiku harus tahu, generasi di bawah-bawah aku juga harus tahu gitu. Kalau bicara soal lagu-lagu dan tadi remake lagu-lagunya Kak Ocha kan banyak yang kemudian ceritanya itu tentang patah hati. Sebenarnya itu karena memang ada banyak luka atau kisah yang belum selesai atau hanya siapa yang melukai mengikuti pasar karena itu segmen jualan yang besar. Sebetulnya aku termasuk helpless romantic ya. Jadi kayak dari dulu emang sukanya tuh cerita-cerita yang emang jenis-jenis lagunya tuh aku suka lagu ballad, dan kebetulan karena aku anak-anak zaman 90-an, jadi kita tuh dibesarkan oleh lagu-lagu yang kurang lebih yang seperti itu, kayak misalnya lagu Whitney Houston atau Celine Dion, saat itu Mariah Carey gitu. Lagu yang paling disukai Kak Ocha apa sih? Banyak lagu-lagu aku yang memang punya memori tersendiri, misalnya lagu Tegar. Bener-bener sesuai sama lagunya sih judulnya ya, kayak di tahun 99, di saat aku 3 tahun sebelumnya tuh vakum, nggak punya lagu yang baru, nggak punya lagu yang besar gitu. Dan saat itu tuh kondisi Indonesia juga, kondisi Jakarta terutama lagi tidak baik-baik aja gitu. Jadi tahun 99 tuh banyak huru-hara dan lain sebagainya. Terus kebayang nggak sih, aku saat itu perjuangan lagu Tegar nih ya, setelah aku menyanyikan lagu Tegar, kan kita harus dengerin ke radio-radio harus, tapi saat itu kan belum ada email yang yang bisa tektokannya cepet ya. Jadi yang orang kerja di rumahnya manajerku, jadi kita ngerekamin sendiri tuh lagu itu diperbanyak, terus kita kirimin masing-masing ke radio-radio. Wow. Itu sebuah perjuangan yang tegar ya. Mungkin karena itu hasil perjuangan semua orang, lagu itu sampai sekarang masih besar gitu. Mungkin begitu. Oke. Kita mau buka box dulu ya, Ocha, karena ada tema-tema yang akan nanti kita jadikan dasar mengulik-ulik kehidupanmu. Aduh, takut di banget balik ini. Patah hati. Kayak mendingan aku ikutan ini ya, talent squad yang lainnya. Oke, nomor berapa Kak? Ocha ada 9. 9 box, boleh dipilih salah satu yang nomor sesuai favorit sama tanggal lahirku aja. Oke, berapa itu? Box nomor 9, kita buka. Behind the Diva. Oke, lagi. Ada apa sih? Kita juga ada rekan-rekan panelis di sini. Tadi belum tepuk tangan untuk Pak Tejo. Tepuk tangan dong.
Ada Gian, ada Kavin. Langsung aja, karena kita mau bicara soal diva. Kak Alvin, silahkan. Neng Ima apa kabar? Baik. Jadi aku selalu panggilnya Neng Ima. Karena dia pernah jadi adekku dalam sinetron pertama Rosa. Iya. Tahun berapa itu? Wah, itu tahun 98 kali ya? Iya, 94. 97 mungkin. Sebenarnya 90-an. Ya, jadi Rosa berperan sebagai Ima, Neng Ima, gadis Sumedang, ya, di kampung yang bercita-cita pengen jadi penyanyi terkenal. Benar. Dan terwujud. Terwujud. Jadi diva lagi. Rosa adalah seorang yang saya kagumi, adik saya kagumi, karena dia melalui berbagai macam proses yang luar biasa. Biasanya seseorang bisa jadi diva karena dia ada chapter kehidupannya. Dan proses yang Rosa lewatin dengan penuh liku-likunya untuk jadi diva itu banyak. Makanya dia kaya dengan pengalaman-pengalaman yang dituangkan dalam lagu-lagunya. Sebelumnya tuh aku dari Sumedang tuh emang aku udah suka nyanyi kan dari dulu. Jual dari tahu ya? kecil. Selain jualan tahu, enggak ya. Jadi dari kecil aku emang ikutan pop singer gitu ya, nyanyi-nyanyi dari panggung kecil ke panggung kecil, ikutan nyanyi di kampanye-kampanye pemilu gitu dari kecil, betul-betul dari kecil. Saat itu aku sempat rekaman di perusahaan rekaman yang sampai besar itu aku di situ. Terus udah gitu tapi gagal sih gitu, maksudnya album kecil aku tuh flop karena suara aku terlalu dewasa untuk anak kecil ya saat itu. Dan tapi waktu itu aku sekolah aja sampai akhirnya aku pindah ke Jakarta, keluarlah lagu Nada-Nada Cinta. Itu hits juga tuh, hits, tapi habis itu cukup stagnan banget ya. Jadi kayak 3 tahun aku meskipun rekaman tapi aku ngerasa bahwa aku belum nemu nih lagu jagoanku gitu. Zaman dulu gitu kan rasanya ada lagu jagoan yang ini nih gitu. Sampai akhirnya ada lagu Tegar. Jadi banyak banget orang yang bilang kayak Rosa yang mana ya, Rosa yang mana gitu. Makanya lu bikin ini doang, bikin album lagi, kayak apa, seolah-olah orang tuh kadang-kadang seolah-olah tuh mudah, padahal kita yang jalanin itu ya nggak semudah. Pernah merasa menyerah saat itu? Bukan menyerah ya, karena aku tidak pernah punya obsesi, jadi aku tidak jatuh terlalu jauh. Tidak punya obsesi itu maksudnya gimana kok? Jadi kayak aku nggak punya cita-cita, aku takut untuk punya sebuah cita-cita tinggi, itu aku nggak pernah punya, sampai saat ini pun aku nggak pernah punya gitu. Jadi aku cuman punya plan. Aku plan 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan aku punya. Tapi untuk aku cita-cita mau jadi penyanyi kayak sekarang itu nggak pernah terbayangkan dalam hidup aku. Tapi menariknya Yohana ya, Rosa ini adalah orang yang sangat percaya sama orang tuanya. Yang paling terbukti dari hasil kepercayaan sama orang tua itu bagian mana, Kak? Yang paling disyukuri sampai hari ini itu adalah doa orang tua aku. Selalu doanya gini, semoga Teteh gitu ya, semoga Teteh selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin. Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ketemunya tuh orang baik terus gitu. Jadi kayak semua jalan itu kan dilancarkan lah jadinya gitu. Untuk sukses kan emang harus nurut sama orang tua, makanya ada yang jadi wakil presiden kan. Padahal awalnya nggak mau ngomong itu. Kenapa nggak pengen punya obsesi? Kan padahal ada yang bilang kan bermimpilah setinggi langit ya. Kenapa nggak pengen punya obsesi? Aku takut kayaknya, aku takut kecewa sih. Kalau mungkin dulu kan kita masih bisa ngajarin ya mungkin ya, Mbak, kayak dulu bukan siapa-siapa, tapi kan sekarang udah menjadi seorang diva harusnya terukur lah, kalau punya obsesi itu bisa terukur. Kenapa sampai hari ini? Apa sakit hati apa, pengalaman apa yang takut? Aku kadang-kadang takut berharap gitu, dan biasanya kalau aku berharap ketinggian tuh gagal. Jadi lebih baik mungkin aku kayak berusaha yang terbaik aja, berusaha yang terbaik, dan berpikir bahwa selalu optimis gitu ya, bahwa Allah itu lebih tahu daripada aku gitu. Jadi yang terbaik buat aku itu takarannya bukan di aku tapi di sana gitu. Jadi udah pasrahin aja. Pasti itu kalau misalnya aku kayak gitu, biasanya aku dikasih kejutan-kejutan yang besar dan bahagia gitu. Nah, jadi apa gitu aja. Apa yang pernah diharapkan tapi tidak terwujud dan gagal dan mengecewakan sehingga tidak ingin berani berharap lagi gitu? Satu yang pernah kejadian itu saat waktu tahun berapa ya, pertama kali aku akan mengadakan konser tunggal aku di Malaysia gitu. Waktu itu aku, Mas Jai sama manajerku tuh udah kesana ke sebuah tempat namanya Istana Budaya. Istana Budaya kita itu cuma maksudnya itu tuh kapasitasnya 2.500 sampai 3.000 orang. Dan itu tuh
prestigious banget tempatnya. Terus aku udah pengen banget di situ karena 2.500 orang nggak terlalu banyak gitu ya. Aku bisa mengukur kemampuan aku. Ternyata aku nggak dikasih. Karena waktu itu waktunya katanya alasannya adalah semuanya udah sold out itu dates-nya gitu. Wah itu kayak berarti kita nggak bisa ya konser di sini. Aku lupa bagaimana ceritanya. Tiba-tiba aku disodorin sama sebuah kayak hadiah yang lebih besar. Akhirnya konser pertama aku di Malaysia adalah di Bukit Jalil, yaitu 14.000 orang saat itu. Wow. Jadi itu beyond expectation kan. Aku mau 3 ya, kegagalan, kekecewaan dan harapan. Yang soal kegagalan Jo tadi bilang, menurutmu kegagalan itu apa? Kegagalan itu menurut aku bukan rejeki sih. Ya emang nggak baik buat aku mungkin gitu. Artinya tuh apakah itu memang hal yang tidak cocok sebetulnya dengan aku atau memang bukan rezekiku? Itu aja sih kayaknya. Mau tahu kalau kata orang-orang tua? Apa itu? Gagal adalah cara kita menamai hasil yang tidak sesuai kehendak kita, betul tapi sesuai kehendak Tuhan. Wow. Yang kedua soal harapan. Kenapa masih bikin rencana? Tahun depan masih bikin rencana. Tapi padahal menurut orang-orang tua lagi, cara bikin Tuhan ketawa itu gampang banget. Bikinlah kita rencana. Tuhan akan ketawa terbahak-bahak. Karena dia lebih Karena yang akan terjadi ya. Terserah Allah kan. Iya. Itu gimana? Kamu bikin rencana apa memang mau bikin Tuhan terbahak-bahak? Wah, Rosa bikin rencana sama manajernya Tuhan. Wah. gitu. Gimana? Kalau menurut aku ya, Mbak, maksudnya kita di dunia ini juga tetap harus berusaha gitu. Artinya rencana itu adalah sesuatu yang kita persiapkan. Kalau sesuatu yang kita persiapkan, setidaknya hasilnya kita sudah bisa mengukur. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan, ya pastinya itu akan berantakan. Buat aku sih itu, tapi selebihnya hasilnya seperti apa, itu dipasrahkan lagi sama yang di atas. Ada penulis Rusia namanya Leo Tolstoy. Iya. Penyakit seniman, ala dia merasa gagal. Tolong sadari kegagalan suara, kegagalan nulis adalah kegagalan yang indah. Iya betul, setuju. Tepuk tangan Pak Tejo. Setuju tapi itu aku setuju. Setuju ya Kak? Setuju sekali. Kayak kegagalan dalam kehidupan aku tulis menjadi sebuah karya-karya yang indah ya Mbak. Pernah nggak menolak sebuah lagu, tapi ternyata ketika dibawakan orang lain, lagu itu hits? Pernah nggak? Pernah nggak ya? Nggak deh. Belum sih kayaknya. Belum pernah. Oh berarti nggak gagal ya di situ ya? Yang aku ingat itu bahkan itu omongannya Teh Meli. Teh Meli itu bikin lagu buat aku judulnya Hey Ladies. Terus lagu itu hits, terus kata Teh Meli, tahu gitu gue aja yang nyanyi. Oke. Jodoh emang di tangan Tuhan, tapi yang menentukan mulut temen biasanya. Laki-laki ini bernada. Nadanya gimana? Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.